Selamat pagi Pak Randa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Desi Ranti Toding dengan stambuk 1913088 dan teman saya Valensi Miyuli Mutu dengan stambuk 1913041. Judul presentasi kami pada hari ini yaitu metode pengumpulan data atau observasi. Yang pertama itu pengantar, yang kedua pengamatan tersembunyi dan tidak tersembunyi, yang ketiga pengamatan tersembunyi, yang keempat observasi partisipan dan non-partisipan, yang kelima studi observasional terstruktur. Di pengantar itu, tindakan dan perilaku karyawan, konsumen, investor, dan sejenisnya dapat memainkan peran penting dalam riset bisnis. Peneliti dan manajer mungkin tertarik pada cara pekerja melakukan pekerjaan mereka. Dampak teknik manufaktur baru pada aktivitas karyawan, bagaimana konsumen menonton iklan, menggunakan produk, atau berperilaku di ruang tunggu, atau bagaimana baik pedagang berdagang dan beroperasi. Teknik yang berguna dan alami untuk mengumpulkan data tentang tindakan dan perilaku adalah observasi. Pengamatan melibatkan pergi ke lapangan pabrik, supermarket, ruang tunggu, kantor atau ruang perdagangan. Mengamati apa yang dilakukan pekerja, konsumen, atau pedagang harian dan menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan apa yang dimiliki seseorang. Terlihat metode observasi paling cocok untuk penelitian yang membutuhkan data deskriptif non-laporan, yaitu ketika perilaku akan diperiksa tanpa bertanya langsung kepada responden itu sendiri. Data observasi kaya dan tidak terkontaminasi oleh bias laporan diri, namun metode observasional juga memakan waktu dan menantang dalam banyak cara lain seperti yang akan kita pelajari dalam bab ini. Yang kedua itu pengamatan tersembunyi dan tidak tersembunyi. Penyembunyian pengamatan berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diselidiki. Keuntungan utama dari pengamatan tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Memang, reaktivitas atau sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang diamati bisa menjadi ancaman besar bagi validitas hasil studi observasi. Pengamatan yang tidak disembunyikan lebih menonjol, mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Ketiga, pengamatan tersembunyi. Untuk alasan ini, pengamatan tersembunyi dapat membahayakan subjek dalam beberapa cara. Namun, dalam beberapa situasi, misalnya ketika seorang peneliti atau pemasaran melihat pertemuan layanan antara observasi terkontrol terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dalam kondisi yang diatur dengan hati-hati. Observasi tidak terkontrol adalah teknik observasi yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Peristiwa berjalan dengan sendirinya dan penelitian mengamati peristiwa ini tanpa mengganggu setting kehidupan nyata. Keuntungan dari pengamatan yang tidak terkontrol adalah bahwa orang dapat diamati di lingkungan belanja atau kerja alami mereka. Kelemahan utama dari pengamatan yang tidak terkendali adalah bagaimanapun biasanya sulit untuk menguraikan situasi yang seringkali rumit karena kita tidak mengendalikan faktor apapun dalam hal ini. Dengan demikian, sangat sulit untuk membedakan penyebab peristiwa, tindakan, dan perilaku. Yang keempat, peserta partisipan dan non-partisipan. Peneliti dapat memainkan salah satu dari dua peran saat mengumpulkan data pengamatan, sebagai non-partisipan atau partisipan. Dalam kasus observasi non-partisipan, peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan aktor, tetapi mengamati mereka dari luar cakrawala visual aktor, misalnya melalui cermin satu arah atau kamera. Observasi partisipan adalah pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi grounded theory.
Dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Spradley tahun 1980 telah mengembangkan sebuah tipologi untuk menggambarkan sebuah kontinum dalam tingkat partisipasi peneliti. Tingkat terendah dari observasi partisipan adalah partisipasi pasif. Partisipan pasif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan tanpa menjadi bagian integral dari sistem atau organisasi. Partisipasi sedang terjadi ketika peneliti tidak berpartisipasi secara aktif dan hanya sesekali berinteraksi dengan kelompok sosial yang diteliti. Dalam pengaturan peneliti baru, di mana peneliti tidak terbiasa dengan aktivitas, kebiasaan, atau jargon kelompok, banyak peneliti membeli pada tingkat partisipasi sedang hingga peran yang lebih aktif dimungkinkan. Partisipasi aktif adalah ketika peneliti benar-benar terlibat dalam hampir semua hal yang dilakukan kelompok yang diteliti sebagai sarana untuk mencoba mempelajari perilaku mereka. Peneliti juga dapat memainkan peran sebagai pengamat peserta yang lengkap. Dalam observasi partisipan lengkap, peneliti menjadi anggota kelompok sosial yang diteliti. Studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur seperti yang telah kita lihat. Studi observasional dapat berupa tipe pengamat non-partisipasi atau partisipan pengamat. Kedua hal ini sekali lagi dapat terstruktur atau tidak terstruktur, di mana pengamat memiliki seperangkat kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan untuk dipelajari. Ialah studi observasional terstruktur. Format untuk merekam pengamatan dapat dirancang dan disesuaikan secara khusus untuk setiap peneliti agar sesuai dengan tujuan peneliti itu. Pengertian dan tujuan pengamatan. Observasi menyangkut pengamatan terencana, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau acara. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam penelitian bisnis. Ini dapat dibedakan dengan 4 dimensi kunci yang mencirikan cara observasi dilakukan. Yang pertama, kontrol atau apakah observasi dilakukan dalam lingkungan buatan atau alami. Yang kedua, apakah pengamatan adalah anggota kelompok yang diamati atau tidak. Pengamatan partisipan dan non-partisipan. Yang ketiga, struktur atau sejauh mana pengamatan difokuskan, ditentukan sebelumnya, sistematis dan kuantitatif. Yang keempat, penyembunyian pengamatan atau apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang dipelajari atau tidak. 4 dimensi kunci yang mencari jenis pengamat. Yang pertama, studi observasional terkontrol dan tidak terkontrol. Yang kedua, observasi partisipan dan non-partisipan. Yang ketiga, studi observasional terstruktur dibanding studi observasional tidak terstruktur. Keempat, observasi tersembunyi dan observasi tidak tersembunyi. Selanjutnya, 2 pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama, observasi partisipan, dan yang kedua, observasi struktur. Pada observasi partisipan, yaitu kunci utama dari observasi partisipan adalah bahwa penelitian mengumpulkan data dengan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau organisasi yang akan diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk belajar tentang kegiatan kelompok yang diteliti secara alami dari sudut pandang orang yang akan mengamati dan partisipasi dalam kegiatan ini. Aspek pengamatan pada observasi partisipan sementara berpartisipasi. Penelitian harus mengamati dan mencatat, dan pada tahap berikutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Apa yang akan diamati? Data yang dikumpulkan selama pengamatan deskriptif memberikan cerita atau narasi awal dari laporan yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan serangkaian konsep, teori, atau kerangka kerja konseptual. Selanjutnya pada observasi terstruktur, yaitu yang pertama, pengenalan. Observasi terstruktur bersifat fokus seperti yang terlihat di fenomena selektif yang telah ditentukan.
Fokus pengamatan terstruktur terpecah menjadi potongan-potongan kecil dari informasi dikelola atau seperti informasi tentang perilaku, tindakan, interaksi atau peristiwa. Yang kedua, penggunaan skema pengkodean pada observasi terstruktur. Skema pengkodean berisi kategori yang dimaksud untuk merekam apa yang akan diamati. Skema tersebut dibuat dalam berbagai format dan bentuk. Beberapa dari kode tersebut adalah sangat sederhana karena hanya memungkinkan peneliti untuk mencatat apakah peristiwa tertentu telah terjadi atau tidak. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari observasi. Yang pertama, keuntungan. Salah satu keuntungan utama dari observasi yaitu keterus-terangannya. Sedangkan wawancara dan kuesioner memperoleh respon lisan tentang tindakan dan perilaku dari subjek atau yang hanya memungkinkan perilaku untuk disimpulkan dari respon verbal. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Yang kedua, kerugian. Kelemahan dari studi observasional harus dicatat reaktivitas atau sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang diteliti. Bisa menjadi ancaman besar bagi keabsahan hasil studi observasional karena mereka yang diamati mungkin berperilaku berbeda selama periode penelitian. Penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Pengamatan skema pengkodean merupakan aspek penting dari observasi terstruktur. Skema pengkodean berisi kategori yang telah ditentukan sebelumnya untuk merekam apa yang akan diamati. Skema semacam itu datang dalam berbagai bentuk, beberapa diantaranya sangat sederhana, hanya mengizinkan peneliti untuk mencatat apakah suatu peristiwa tertentu telah terjadi atau tidak. Berikutnya, saran untuk melakukan observasi peserta mempunyai beberapa poin. Yang pertama, jangan mengganggu dalam tindakan. Pahami pengaturan sebelum mengumpulkan jenis data lainnya. Bersikap toleran terhadap ambiguitas. Ini termaksud bersikap adaptif atau fleksibel. Selanjutnya, perhatikan dan bergantian antara lebar atau pandangan keseluruhan situasi dan sempit atau fokus pada satu orang, aktivitas, dan interaksi perspektif. Selanjutnya, perhatikan interaksi dalam setting, siapa yang berbicara dengan siapa yang dihormati, dan bagaimana keputusan dibuat. Dengarkan baik-baik percakapan, cari kata kunci dalam percakapan, dan tuliskan ini untuk mendorong ingatan percakapan di kemudian hari. Dan berkonsentrasilah pada komentar pertama dan terakhir dari suatu percakapan karena ini paling mudah diingat. Selanjutnya, menjadi perhatian untuk waktu yang lama itu sulit. Memperhatikan dan memanfaatkan momen perhatian. Kerja lapangan seringkali melibatkan lebih dari sekedar observasi. Ini mungkin juga melibatkan wawancara atau informal dan wawancara terstruktur seperti kuesioner. Dan yang terakhir, bertekad dan percaya diri. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.